Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinitas malam Jumat. Ini ngaji bareng-bareng kitab Nurul Mubin di Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana pembahasan minggu kemarin atau Jumat yang kemarin itu tentang di antara kita mencintai Rasulullah atau mengagungkan Rasulullah adalah dengan cara berhusnudzon dengan para sahabat Rasulullah, karena betapapun mereka adalah wasilah kita bisa memahami ajaran Islam. Nah, kemudian yang sekarang Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Musannifil Kitab wa ahlina ala hadiniya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rupane kaul wa min ta'dimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam ta'dimu kulli ma yansibu ilaihi wa yu'rafu bihi sallallahu alaihi wasallam wa ikramu mawadihi allati haduraha aw nazala biha wa amkanatihi min Makkah wal Madinah wa ma'ahiduhu wa ma lamisahu alaihi assalatu wassalam. Jadi wa min ta'dimi qadrihi sallallahu alaihi wasallam, lan iku setengah saking mulyaake ajarannya Rasulullah. Takdimukul limayan sibu, yaitu mengagungkan segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Wayun sobu, wayu'rafu, dan diketahui bihi, sebab sesuatu tadi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa? Mengagungkan segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Apa saja? Nah, ini dijelaskan. Baik itu pakaian yang biasa dipakai Rasulullah dan lain sebagainya itu. Nah, wa ikramu mawadihi. Nah, lan memulyake panggonan yang pernah tinggeni Rasulullah. Alati hadoroha. Alati hadoro wis hadir sapa Rasul ha ing mawadi. Au nazala utawa leren sapa Rasulullah biha kelawan mawadi wa amkanatihi lan panggonane Rasulullah min Makkah wal Madinah. Nah, jadi yang kemarin itu kalau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu bicara tentang diantara memuliakan ajaran Rasulullah itu adalah memuliakan simbol-simbol yang menuju kepada Rasulullah dan ajarannya. Di antaranya apa? Masjid. Terus ketika kita membaca Al-Quran, terus kita membaca apa? Membaca hadis Rasulullah. Terus ketika kita sedang memperingati mauludan itu. Nah, dan sekarang ini bahkan tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah. Wa malan sesuatu lamisa wis kang gepok ing ma wa malam misahu ing ma sapa alaihi salatu wasalam, bahkan segala sesuatu yang pernah dipegang oleh Rasulullah. Nah, itu salah satunya itu adalah ini nanti di bawah akan dijelaskan. Nah, ini jadi di antara memuliakan
Rasulullah itu adalah ta'dzimu kulli ma yansibu ilaihi, mengagungkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Bahkan wa ikramu mawadihi, bahkan mengagungkan tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah. Bahkan ditambahkan lagi, bahkan sesuatu yang sering digunakan oleh Rasulullah, entah itu piring untuk makannya dan lain sebagainya tadi. Nah, ini diriwayatkan nih. Ruwiya an Sufyah binti Najdah radhiyallahu anha qalat kanat li Abi Mahdurah radhiyallahu anhu apa kusotun jambul. Nah, jadi Abi Mahdurah itu duwe jambul fi muqaddami ra'sihi ing dalem ngarepe sirahe iki. Ida kok ada nalikane duduk sapa Abu Mahdurah wa arsalaha, dan melebarkan jambulnya tadi, asobat ngenani jambul iki al ardo ing bumi. Fakila, nah maka dikatakan lahu kepada Abi Mahdurah, ala tahlikuha, ana ta ora nyukur sira wahai Abi Mahdurah ha ing kusoh tadi, apa itu jambul. Nah, lam akun billati ahlakiha. Nah, lam akun billati ahlakiha. Nah, lam akun ora ana sapa ingsun iku billati kelawan dan akhlaki memotong sapa ingsun ha ing kuso. Wakot kenapa? Wakot masa. Nah, teman-teman wis memegang ha ing jambul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara para sahabat dulu ketika memuliakan Rasulullah. Ada rambut yang sudah dipegang Rasulullah, dia enggan untuk memotongnya. Nah, ini juga ada lagi cerita wakanat. Nah, wakanat lan ono fikolan suwati Khalid bin Walid ing dalam pecine Khalid bin Walid apa sya'aratun rambut, pira-pira rambut min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kolan suwah itu apa ya? Nopo sing kaya ngene iki napa-napa penting kula mboten paham. Cuma artinya peci niku. Jadi di ning kedune Khalid bin Walid itu disimpan rambutnya Rasulullah. Nah, kalau di kopiah ini biasanya ada uang kopi itu. Itu uang kopi tak taruh di kopiah itu biasanya. Nah, fasa kotot mongko jatuh apa kolan suwatuhu kopiah Kanjeng Rasul, kopiah Khalid bin Walid. Fibak di hurufihi ing dalam sebagian peperangan nih Khalid bin Walid ini fasyadda nyerbu sapa Khalid bin Walid alaiha ing atase bak tu hurufihi syiddatan kelawan serbuan temenan. Wa angkaro alaihi mengingkari alaihi kepada Khalid sapa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasrotaman ing akeh wong kutila den pateni sapa wong fiha ing dalem syiddah. Nah, jadi pada suatu saat kopiah Khalid bin Walid niki jatuh pas perang. Nah, ternyata Khalid bin Walid itu sangat ingin mengambil kopiahnya itu lagi. Nah, para sahabat mengingatkan, nah itu pun tidak usah itu dilakukan, itu bisa membahayakan. Nah, Fakola mongko ngendika sapa Khalid lam af'aluha orang lakoni ingsun ha ing syiddah bisa babi kolan suwati dengan sebab peci tadi yang jatuh. Nah, kenapa kok saya sangat ingin mengambil kopiah saya itu, kata Khalid bin Walid. Bukan karena kopiahnya, tetapi ini 5 tadomanat. Nah, 5 maring perkara tadomanat yang mencakup di dalam kolan suwah. 5 tadomanat kolan suwah wing mamin sya'rihi sallallahu alaihi wasallam.
kopiah itu ada rambutnya Kanjeng Rasulullah. La'alla aslaba. Ini. Li'alla aslaba yen to ora ngilangi sapa ingsun barokataha ing barokai kolan suwah tadi. Waqa'a fi aidil musyrikina tumibo fi aidil musyrikina jatuh di tangan orang musyrik. Nah, jadi maksudnya kenapa Khalid bin Walid sampai mau membahayakan dirinya waktu perang untuk mengambil kopiah tadi agar rambutnya Rasulullah itu tidak rambutnya Rasulullah yang ada di kopiahnya Khalid bin Walid ini tidak jatuh di tangan orang musyrik. Nah, jadi lebih kepada maknanya ya, makna rambut tadi. Waru iya lantin werohake sopo Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wadian ing suwajine tempat yadahu ing tangane Ibnu Umar alamak adin Nabi ing atase apa nggon lungguhe Rasulullah. Minal minbari dari mimbar summa wa doa kemudian meletakkan sapa Ibnu Umar ha ing ha ing mimbar ala wajihi ing atase wajahe Ibnu Umar wayam musulan memegang wayam musulan apa membasuh bihi kelawan apa bihi kelawan wajah tabarukan karena ngalep barokah bimaudi ilam sihi ing dalem panggonan sing wis apa gepohi sapa Rasulullah. Nah, jadi suatu ketika Ibnu Umar ini mengetahui suatu tempat wadian hale suatu tempat ya tahu. Nah, tangannya itu di atas biasa nggon lungguhe Rasulullah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Nah, Ibnu Umar ini meletakkan wajahnya ini di bekas tempat duduknya Rasulullah tadi. Kemudian memegang wayamusubihi, memegang tempat maq'ad yang pernah diduduki Rasulullah ini karena apa? Tabarukan. Boleh tabaruk. Bimawadi kelawan panggonan lamisahu Rasulullah. Nah, ini ya sering saya cerita ya, alafdu lafat atau baik itu lafat atau bentuk materi itu adalah wasilah kepada makna. Termasuk ini dicontohkan tempat duduknya Rasulullah itu ya kalau dimanakan simbol biasa ya tempatnya ya sama-sama saja. Tetapi karena itu ada makna Rasulullah jadi berbeda. Nah, itu yang saya sebut al-wasilatu al-lafdu wasilatun ilal makna. Nah, terus bagaimana memahami simbol dari tanda atau kata? Nah, ini kita bisa lihat istilah biyen itu Islam abangan. Terus Islam apa? Islam kejawen. Terus enek priayi, terus ada santri dan lain sebagainya. Nah dulu biasanya kalau kita mengikuti tradisi orang Jawa, nah kita kasih mana itu syirik. Kita kasih mana itu kepada hal-hal yang syirik. Percaya karo keris itu musyrik, nah, tidak ada di Al-Qur'annya. Nah, padahal terkadang mereka juga mengambil berkah dari tempat-tempat lain, misal gelas atau air minum yang sudah dipegang oleh satu kiai itu menjadi berkah. Nah, terus bedanya di mana itu? Nah, terus bedanya di mana itu? Terus biasanya sebelum saya mengenal Islam,
kebiasaan saya yang dulu itu sangat kuat, dari cara berpakaian, dari cara saya bicara, dari cara saya berkomunikasi atau berhubungan dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara. Nah, ternyata setelah saya memahami beberapa teks dalam Al-Quran, terus saya pahami, itu tidak sunnah. Oh, ini tidak sunnah, karena tidak sunnah maka ini. Nah, ternyata di dalam Islam itu sudah di beberapa sahabat sudah mencontohkan simbol-simbol atau lafaz atau simbol yang mempunyai makna tinggi, maka itu akan sangat dihormati, kira-kira gitu. Nah, ini kita bisa tahu dari mana, ketika dalam Al-Quran itu surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu, waladzi bahasa fil ummiyina rasulan minhum. Nah, jadi Allah lah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi rasulan minhum. Nah, utusan dari mereka. Nah, maksudnya apa itu? Ya, al-ummi di sini ya sebuah komunitas, sebuah peradaban yang sudah mempunyai nilai-nilai tersendiri. Kalau kita contohkan tadi ya kebiasaan Rasulullah, terus tempat duduknya kita ini. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, al-um kita itu bagaimana? Nah, al-um kita itu bagaimana? Nah, yang kebiasaan-kebiasaan dari mbah-mbah kita dulu itu. Maka ketika ada ajaran datang dari Islam yang pas itu apa? Kita menggunakan al-uruf, menggunakan al-umnya jangan sampai hilang. Jadi al-um itu adalah nilai-nilai yang sudah terbangun, yang sudah ada itu jangan sampai hilang. Hanya hal-hal yang bersifat maksiat itu yang perlu dirubah. Kalau tidak ya menggunakan al-um tersebut. Nah, itu kenapa ada di kitabnya Imam Syatibi itu Umar bin Khattab itu berkata, ayuhan nasu tamassaku bidiwani syi'rikum fi jahiliyatikum. Nah, kenapa Sayyidina Umar itu pernah berkata seperti ini, wahai manusia, wahai orang Arab atau ini manusia, tamassaku bidiwani syi'rikum, berpeganglah kamu sekalian kepada nilai-nilai sihir kamu sekalian fi jahiliyatikum, pada masa jahiliyah dulu sebelum Islam. Kenapa? Fa inna fihi tafsiru kitabikum. Kenapa? Di situ ada tafsir-tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Saya contohkan kata takhawuf. Kata takhawuf itu kan takut. Ternyata di dalam syair Arab dulu itu kata takhawuf itu artinya adalah siksa yang pelan-pelan tapi terus menerus, dan itu syiddah, itu sangat pedih. Dalam Al-Quran au ya'khudahum ala takhawufin. Kira-kira itu. Nah, jadi simbol semisal nanti kalau dicontohkan, kenapa Mas Ali itu tidak mau potong rambut? Oh, dulu rambutnya pernah dipegang oleh Mbah Yai semisal. Nah, itu maknanya apa? Mas Ali ingin mempraktekkan simbol-simbol Mbah Yainya tadi. Dan simbolnya itu apa? Simbolnya rambutnya pernah dipegang sama Mbah Yai. Maknanya apa? Maknanya dari itu ya Mas Ali ingin berpegang teguh mengamalkan ajaran-ajarannya. Disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan apa? Sesuatu yang pernah dipegang oleh Mbah Yainya Mas Ali ini, Mas Ali tidak mau menghilangkan. Seperti contoh yang di Jambul tadi. Tapi apa? Itu adalah simbol atau tanda untuk memfasilitasi makna kesalehan gurunya tadi.
Tetapi kalau yang dilakukan cuma memanjangkan rambutnya toh, itu tidak menunjukkan maknanya. Seperti kata takhawuf itu yang digunakan oleh bangsa Arab dulu. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Nah, nah, ada yang ini. Ada yang mau enten sing ditanggalkan apa berapa nih? Saya teruskan gini. Nah ini walama marido sopo Umar bin Abdul Aziz. Nalikane sakit sopo Umar bin Abdul Aziz, auso mongko memberi wasiat sopo Umar bin Abdul Aziz, ayut fana yen to den pendem sopo ayut fana yen to den pendem ma'ahu sertane Umar bin Abdul Aziz apa syai'un sesuatu. Karena ono sesuatu iku indahu tetap ing dalam sandingi Umar bin Abdul Aziz min syi'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atfarin lan kuku min atfarihi saking kukune Kanjeng Rasulullah. Wa qala idza mutu nalikane mati nalikane sedo sapa ingsun faj'alu dadekno sira kabeh hu ing apa syai'un tadi fi kafani ing dalam kafan ingsun fafa'alu mongko nglakoni sapa kaum dalika ing mengkono-mengkono mang apa faj'aluhu fi kafani, yaitu apa, Umar bin Abdul Aziz itu berwasiat ketika nanti meninggal dia meminta agar sesuatu itu disandingkan di kafannya beliau. Sesuatu itu apa? Rambutnya Rasulullah dan sisa-sisa kukunya Rasulullah dulu. Jadi simbol dan makna ini. Ini kembali ke simbol dan makna ini. Nah, bagaimana kita memahaminya? Yang saya contohkan ya seperti itu tadi. Ketika Mas Ali memanjangkan rambutnya, dia karena dulu rambutnya semisal itu pernah dipegang oleh gurunya, maka simbol dohirnya itu adalah panjangnya rambut dan simbol maknanya itu apa? Mas Ali berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Mbah Yainya tadi. Kira-kira itu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu semisal itu ada lafaz wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Terus ada hadis wala tamut wa anta dzalimun, dan janganlah kamu meninggal wa anta dzalimun jenengan dalam keadaan dolim. Nah, terus bagaimana kita memahami ini? Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Nah, janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, apakah itu saya bisa melakukan itu? Misal sekarang saya ini bisakah melakukan itu? Kuasa kematian seseorang itu kan di tangan Allah, tetapi ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang dalam sebuah kaidah itu al aslu fil amri lil wujub. Nah, asal dari perintah itu untuk wajib. Nah, terus bagaimana ini kita memahami ini? Terus wala tamut wa anta dzalimun, dan janganlah kamu meninggal wa anta dzalimun jenengan dalam keadaan dolim. Nah, maka menurut Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kalau kita kiaskan wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Nah, perintah ini kita ambil maknanya. Maknanya itu apa? Kalau menurut Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu di antara memuliakan ajaran Rasulullah itu ya memuliakan simbol-simbol yang mana itu tempat ajaran Rasulullah seperti masjid tadi. Nah, kalau ini apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini maknanya adalah sebisa mungkin saya yang masih keadaan sehat, masih bisa hidup,
masih bisa menghirup nafas, sebisa mungkin saya menghindari hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, itu adalah makna muslimun ini, makna muslimunnya ini. Bukan malah diartikan gini, wah nyantai lah, tobatnya sok-sok ya. Tidak, wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Itu apa? Kita sebisa mungkin mewujudkan simbol-simbol ketaatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna, wala tamut wa anta dolimun, semisal itu. Kemudian ada lagi dalam hadis, semisal kita sering dengar itu hadis, ausini hatta la as'aluka marotan sanian ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya minta wasiat, yang mana dengan wasiat ini saya tidak bertanya lagi. Kita dijawablah nasihatnya itu apa? La takdob, jangan marah. Bagaimana ini kita memahami ini? Apa semisal saya meminjam uangnya Pak Pra gitu, meminjam uangnya Pak Pra terus tidak saya kembalikan, terus Pak Pra itu nanya ke Mas Ali, jenengan jangan marah Pak Pra. Masa nanti maknanya jadinya gitu. Nah, la takdob ini kan sifat emosional kan, makna yang membutuhkan simbol-simbol. Simbolnya apa? Contoh saya semisal suatu saat kalau saya pergi ke Jombang gitu. Kalau saya pergi ke Jombang, saya melihat jalan, saya melihat tempat, atau saya melihat makamnya Mbah Gus Dur, makamnya Mbah Hasyim Asy'ari, maka saya akan muncul makna yang pernah ada dulu. Apa itu? Oh, saya pernah ngaji di tempat itu. Oh, saya pernah baca tahlilan. Atau ketika saya ke makamnya Mbah Asy'ari, ayahnya Mbah Hasyim Asy'ari, ketika ke sana itu ingatan saya bukan saya ingin tahlilan atau apa. Oh, dulu ketika saya datang ke sini itu biasanya saya kalau mau keluar pondok nggak izin, nggak izin sama pengurusnya. Saya mau lihat bola AC Milan, maka saya bilanglah ke pengurus, saya mau ke makamnya Mbah Asy'ari. Saya datang lagi sekarang atau minggu-minggu yang lalu atau tahun-tahun kemarin setelah lulus. Setelah saya datang ke makam itu, ingatan saya, makna yang muncul dari makam itu, oh dulu dengan saya pergi ke makam ini saya bisa melihat sepak bola. Begitu juga dengan simbol ini, latakdob ini. Itu bukan berarti kita tidak boleh marah. Hal-hal yang menyebabkan kita jadi marah jangan dilakukan. Semisal ini, Pak, saya punya utang sama Pak Pra itu semisal. Pak Pra agar dia tidak marah dengan saya, sebisa mungkin dia tidak ingin ketemu solihin. Tidak ketemunya solihin itulah mengamalkan kata la takdob. Kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal yang menyebabkan kita marah, emosi, atau mengingat hal-hal yang menyebabkan kita kecewa, nah, kita hindari. Maka itu bagian dari mengamalkan hadis la takdob. Nah, itu khitabnya bukan kepada orang, bukan kepada orang yang marah terus kita nasihati. Rasulullah pernah berkata bahwasanya tidak boleh marah. Itu kalau kita memahami makna dari kata la takdob ini. Dan kita juga bisa mempelajari dari sisi mana, dari simbol apa. Kalau secara ilmu kita bisa pahami, oh, aku ini gak oleh nesu. Sebab kenapa? Soalnya aku nesu. Nah, kita dikai ilmu, diilmoni, bil ilmi semisal. Diilmoni apa? Maknanya kita wong nesu kuwi biasa omongane ngawur, Allah, terus engko mesti engko dadi fisik. Nah, sing luwih
perlu diilmoni. Biasane wong nak bar nesu iku, bar godhop iku ndadekke ora ayem. Nah, iku nak diilmoni. Akhirnya apa ketika ketemu hal-hal yang menyebabkan kita marah, kita diamkan. Agar apa? Agar hati itu tetap dingin, tetap ayem itu bahasanya. Atau hal-hal simbol yang menyebabkan kita ingat kekecewaan itu, kita tinggalkan. Misal siapa itu, Mas Ali atau siapa itu, kalau ke Kediri atau kemana itu, kalau lihat jalan ini saya ingat dulu ada cewek yang ingin saya nikah gitu. Jadi lihat jalan aspal itu maknanya, aduh saya pernah kecewa di sini gitu. Nah, biar tidak kecewa ya jangan lewat jalan itu. Nah, itu disebut bagaimana kita memahami la takdob. Jadi la takdob itu bukan kok orang marah terus jangan kamu marah karena Rasulullah melarang kita marah. Tidak. Karena itu kan sifat. Kecuali seperti minuman gini ya. Tolong ini kamu jangan minum. Nah, saya hindari. Nah, tapi ini kan sifat. Sifat itu adalah simbol. Sifat adalah sesuatu yang butuh disimbolkan. Nah, simbol-simbolnya apa? Sesuatu yang menyebabkan itu jadi marah. Atau menyebabkan kita kecewa, akhirnya ini. Maka itu latar. Kemudian ada lagi semisal al-mu'min al-qawi. Nah, semisal khairun wa habu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Nah, wa kullun khairun semisal. Nah, disebut itu. Nah, itu jelasan al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat itu khairun baik, wa ahabu ilallah dan lebih dicintai kepada Allah minal mu'mini ad-dhaif. Kita memahami ini, akhirnya kita belajar latihan silat, latihan ini. Maka kita menjadi kuat. Kita pahami seperti itu. Dilalah. Nah, dilalah apa yang kita hadapi itu tidak hanya sekedar membutuhkan kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik, saya contohkan, misal saya ini yang sudah berkeluarga ini. Saya sudah berkeluarga ini, alkowinya saya itu apa, kuatnya saya itu apa? Ya, mempunyai apa? Pekerjaan yang jelas, dalam artian pekerjaan yang rutin, terus saya bisa memenuhi nafkahnya apa keluarga dan lain sebagainya itu. Nah, jadi bagaimana kita menempatkan simbol kepada makna itu sangat penting. Dilalah yang saya lakukan di sini, semisal di Pontianak ini, saya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu terus piye? Nah, saya harus mengerem dan saya harus mengalah kepada apa? Kepada simbol yang ingin saya bangun, yang ingin saya tata. Nah, simbol yang ingin saya munculkan itu apa? Ya simbol wong sing ngaji. Makanya pas biasa lah ngopi karo kula Bojonegoro sing bakulan Grebe iku cerita-cerita. Lah piye Mas? Sok pengen bangun apa? Nah, pengen tuku motor apa? Pengen bangun rumah neng di. Pas dia cerita seperti itu, nanya-nanya seperti itu, saya jawab gini. Kalau saya itu kok dengan apa yang saya lakukan hari ini, makna yang saya lakukan hari ini itu apa? Baca kitab, kadang yang ngetero bojo budal kampus, dan saya tidak mempunyai aktivitas yang bisa menghasilkan uang, maka saya jangan pernah memunculkan simbol-simbol kemapanan secara materi. Lah jenengan iku kudune ngono Mas. Lah kok iso Pak? Kok gak sampean? Sampean kan aktivitasnya adalah hal-hal yang bisa menghasilkan uang. Maka carilah simbol-simbol tentang keuangan, simbol-simbol kemapanan perspektif.
uang tadi. Kalau saya kok melakukan itu, maka saya telah keluar dari simbol, saya keluar dari makna terhadap simbol yang saya lakukan selama ini. Kira-kira seperti itu. Nah, maka ya sebenarnya ini kalau kita bisa paham ini, hidup itu jadi ayem. Misal Mas Ali, tiap harinya itu pergi ke sawah, sawahnya orang tua semisal. Apakah itu salah? Tidak. Yang ketika dia sudah menyadari itu dan berpikir, mergo aku budal yang sawai wong tua, saya tidak akan memunculkan simbol-simbol yang bersifat materi. Uripe ya ayem. Semisal kayak saya seperti ini, saya ke Pontianak, saya tidak akan pernah berpikir sebuah kemapanan materi. Kenapa? Karena keseharian saya itu tidak mengarah ke sana. Tapi apakah mungkin? Nah, tapi apakah mungkin? Ya mungkin. Saya bisa mendapatkan kemapanan itu. Jadi selain al-kasbu, berusaha, di situ ada tawakal. Kan juga gak sakit tuh. Wong sing mergawe tapi orang di duit kan ya oke. Tetapi tetapi sebagai makhluk dengan makhluk, kita gunakan al-kasbunya tadi. Separuh kita al-kasbu, separuhnya tawakal. Nah, kira-kira itu, Pak. Ini kalau kita memahami simbol-simbol yang ada kepada yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, terus Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Rambutnya Rasulullah itu adalah simbol makna makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaannya apa ya di maknanya tadi. Kira-kira itu. Nah, kemudian, Imam Syatibi itu mengucapkannya seperti ini dalam hal-hal ini. Jalabat al-qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asa'a ilaiha. Nah, fitrahnya, nalurinya hati manusia itu mencintai, senang alaman ahsana ilaiha, kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dan membenci terhadap orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu secara fitrah. Secara fitrah manusia seperti itu. Secara fitrah itu hati itu dia akan cenderung kepada orang yang baik kepada dia, dan akan membenci kepada dan akan marah terhadap hal-hal yang menyebabkan dia sakit. Itu kata Imam Syatibi. Ini al-kasbunya. Nah, tetapi dalam prakteknya, itu kita harus melihat bagaimana orang itu menafsirkan tanda tadi, dan kita memahami terhadap tanda tersebut. Saya contohkan ini biar enak. Dulu saya waktu jualan telur itu ya, saya sudah ambil makna. Biasanya setiap satu hari itu normalnya orang mengeluarkan tenaga seperti ini, modal seperti ini, itu untungnya segini. Waktu itu saya perkirakan antara 150 sampai 200. Ternyata di beberapa hari itu, waktu saya jualan telur itu saya mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Dan saya pikir dengan saya mengeluarkan tenaga seperti itu, mendapatkan keuntungan lebih dari itu saya harus saya sedekahkan. Karena saya mengamalkan ini, hati saya itu senang karena apa? Mendapatkan hal-hal yang baik kepada diri saya itu. Wujud saya senang itu apa? Kelebihannya itu saya sedekahkan. Saya coba di satu pasar itu ada orang becak. Saya lewat di depannya pada hari pertama, tak kasihlah dia uang 50. Saya senang karena saya berhasil bersedekah dan dia juga senang, kira-kira. Hari berikutnya 3 hari atau 5 hari berikutnya, saya mendapatkan keuntungan yang tidak seperti itu.
tapi saya itu masih lebih, tak kasihlah dia 30.000. Sudah. Seminggu berikutnya lagi tak kasihlah dia siapa? Tak kasihlah dia ini, tak kasihlah dia 10.000. Nah, waktu tak kasih 30.000, mukanya sudah mulai agak mau marah. Ketika tak kasih 10.000, wajahnya sudah mulai marah. Dilalah 1 bulan berikutnya saya lewat jalan itu, saya tidak mendapatkan keuntungan yang seperti saya inginkan itu, maka saya tidak bersedekah dan dia akhirnya jadinya marah. Nah, itulah yang disebut apa? Bagaimana tafsir ya, tafsir terhadap simbol, tafsir terhadap simbol, dan seringkali maknanya itu lepas. Nah, yang saya kasih itu ketika lihat ada mobil pickup bawa telur, itu maknanya adalah dia adalah pemberi uang kepada saya, gitu. Dia memahami simbol pickup cherry gurine nek telure, nah itu ngekei duwe. Nah, itu pentingnya apa? Kecocokan antara simbol dan makna tadi. Nah, itu ini yang sering ini ya. Nah, kalau menurut Imam Syatibi itu jalabat al-qulubu, secara fitrah itu, secara watak itu, hati itu akan senang terhadap sesuatu yang bermanfaat kepada dia. Wabu itu man asa ilaiha. Nah, itu saya contohkan. Maka dalam hal ini Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam simbol ilmu ya, dalam simbol ilmu di beberapa buku yang pernah saya baca itu, ketika mencari jodoh untuk anaknya, ketika anaknya itu perempuan, maka dicarilah santri yang rajin, yang alim. Sebagai simbol apa? Karena dia mencari apa? Makna yang menunjukkan simbol ilmu. Nah, kira-kira gitu, kira-kira itu. Nah, dulu kalau dicerita Said bin Musaib itu, Said bin Musaib itu kan menantunya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah lebih memilih Said bin Musaib ya karena Said bin Musaib ini mempunyai ilmu yang mapan. Nah, begitu juga Said bin Musaib ketika menjodohkan anak putrinya tadi. Karena Said bin Musaib ini yang ditonjolkan simbol ilmu, maka dia memilih calon menantunya itu yang bersimbol ilmu. Ini siapa? Nah, kita bisa teliti nanti Pak, kalau mau tahu bagaimana ini. Apakah kekiaian seseorang itu akan dilihat dari situ juga, bagaimana dia mencari menantunya, bagaimana dia mencari teman-temannya. Lalu seneng ngaji kok kanca-kancane sing akeh terus mencari menantunya kok ini, terus teman-temannya kok bukan dalam artian tidak boleh menemani yang bermaksiat tadi, bukan ya, bukan ke sana. Semisal saya kan mempunyai anak perempuan ini, punya anak perempuan, saya cinta ilmu, dilalah ketika menjodohkan anak saya jodohkan dengan orang yang simbolnya itu harta. itulah perspektif dari apa itu, kenapa dulu para sahabat, para tabiin, sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, bahkan tempat duduknya itu disebut bisa membarokai, kira-kira itu. Nah, salah satu contohnya ini di ini minal imani al hubbu fillah wal bughdu fillah. Bagian daripada iman itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ini kan masih bersifat simbol. Ini kan masih bersifat makna kan. Wujudnya itu bagaimana? Apakah ada di dalam perbuatan, dalam simbol bentuk-bentuk materi? Oh ada. Misal di dalam Al-Quran itu apa? La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man dulim.
Jadi makna itu juga harus disimbolkan dengan ini. Misal makna rambut gondrongnya Mas Ali itu, simbol rambut gondrongnya Mas Ali itu adalah makna dari ajaran-ajaran Mbah Yainya, misal Mbah Yainya seperti sukanya apa? Sukanya tirakat, oh ya di tirakat. Sukanya puasa, dia akan berpuasa. Sukanya apa? Sukanya dia kalau malam itu tahajud, dia tahajud. Mbah Yainya ini apa? Mbah Yainya ini tidak pernah berpikir tentang kemewahan dunia. Dia juga berpikirnya makna itu juga ada. Kira-kira itu. Nah, dilalah rambutnya panjang dengan alasan ikut Mbah Yainya, tetapi simbolnya itu berubah. Nah, ini juga dipertanyakan. Nah, jadi dalam pemanaan simbol, dalam pemanaan bagaimana para sahabat tadi tempat duduknya Rasulullah terus dipegang-pegang. Nah, itu ke sana. Kalau kita orang Jawa dulu, seharusnya itu tidak ada istilah Islam abangan, Islam kejawen, itu tidak. Nah, kita mengambil apa? Mengambil huwallati bahasa fil ummiyina rusulan minhum. Itu apa? Istilahnya itu yang perpaduan antar nilai-nilai kearifan tadi. Nilai-nilai kearifan tadi. Semisal saya di Bojonegoro, simbol kearifan saya orang Bojonegoro, orang Jawa dulu itu apa? Nah, masa terus tak ganti dengan meskipun saya bisa berjenggot panjang ini ya. Di antara al-ummiyinnya ini ya tidak hanya sekedar berjenggot dan tidak berkumis seperti yang ada di hadis. Tidak itu ya apa al-ummiyinnya itu. Kalau di Arab itu dulu disimbolkan dengan jenggot, kalau di Bojonegoro disimbolkan dengan kearifan lokalnya itu apa? Nah, kira-kira itu. Yang saya teruskan ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sholat nalikane sholat sapa Rasulullah al-ghudaa sholat subuh jaa teko sapa hutmul madinati jurulayane Madinah bi aniyatihim kelawan wadai apa hutmul Madinah ini iku fiha tetep ing dalem bi aniyatihim al-ma'u utawi banyu. Fama yukta lan ora den tekani sapa Kanjeng Rasul biinain kelawan tempat air illa kejaba masa nyemplungake sapa Kanjeng Rasulullah yadahu ing tangane Rasulullah fihi ing dalem al-ina baru bama nalikane jauh nekani sapa khodam Madinah hu ing Rasulullah fil ghadati ing dalem subuh al-baridati kang adem bayuk misu bayak masu apa membasuh sapa Rasul yadahu ing tangane Rasulullah yadahu ing tangane Rasul fiha ing dalem al bi aniyatihim ini aniyah tadi fama yariduna ngampun nih hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang pertama niki hadis tentang apa Rasulullah atau ketika subuh itu mau sholat subuh itu biasanya orang Madinah itu memberikan apa al-ina itu apa tempat air ember lah istilahnya untuk digunakan Rasulullah untuk apa ini untuk membasuh ininya, membasuh tangannya itu. Wa an Anas radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Qala laqad raaitu Rasulullah. Saya telah melihat Rasulullah SAW. Wal halaku halai utawi tukang cukur iku yahluku mencukur sopot al halak hu ing Rasulullah.
Wa atofa ngubengi bihi dengan Rasulullah sapa ashabuhu sahabati Rasulullah. Fama yuriduna orang ngarepake sapa ashabi Rasulullah antakoa yen to jatuh apa sya'ratun rambut illa fiya dirajulin kejaba ing tangane salah sijine sahabat. Jadi kenapa dulu semisal Umar bin Abdul Aziz bisa mendapatkan rambutnya Rasulullah? Nah, karena para sahabat dulu mempunyai kebiasaan ketika Rasulullah itu mau potong rambut, orang sahabat-sahabat mengelilingi Rasulullah ini sehingga rambutnya disimpan. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Kenapa kebanyakan hadis-hadis yang seperti ini kok dari Anas? Karena Anas itu dulu kan istilahnya santri wingking Kanjeng Rasulullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu aidon kala ngendika kana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yadkhulu baita Ummi Sulaim. Jadi Kanjeng Nabi itu masuk ke rumah Ummu Sulaim. Fayanamu tilem sapa Kanjeng Rasul ala firashiha ing atase tempat turune Ummu Sulaim. Walaisat lan ora ana Ummu Sulaim fihi ing dalem rumah. Kala ngendika sapa Anas faja'a data yaum faja'a teko sapa Rasulullah data yaumin ing dalem suwijine dina fanama turu sapa tilem sapa Rasulullah ala farasiha ing atase tempat duduk Ummu Sulaim. Fa'utiyat, nah, mongko den tekani sapa Ummu Sulaim, fakila den katakan laha maring Ummu Sulaim. Hada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama fi baitiki. Ini Kanjeng Rasul turu tilem teng griyane jenengan ala farosiki. Ing atase tempat turune jenengan. Kala ngendika sapa Anas, fajaat teko sapa Ummu Sulaim bakot arroko keringetan sapa Rasul wastan ko mili apa arkuhu keringete Rasulullah ala ati adimin ing atase sepotong tulang alal farosi ing atase kasur Kanjeng Rasul alal farosi ing atase kasur fafatahat buka Wafatahat buka sapa Ummu Sulaim. Ati dah wadahe Ummu Sulaim. Baca alat tandang sapa Ummu Sulaim tansafu ngilangi sapa Ummu Sulaim dalikal aroko ing mengkono-mengkono keringat. Fatu asiru meres sapa Ummu Sulaim hu ing keringet tadi fi riha yang dalam botole Ummu Sulaim. Fafaza'a kaget sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko ngendika sapa Rasul matasnaina ya Ummu Sulaim. Jenengan iki nglakoni napa to Ummu Sulaim? Faqala ngendika sapa Ummu Sulaim Ya Rasulullah, duh Gusti Allah narju ngarep-ngarep ingsun barokah tahu ing barokai keringet mau lisip yanina untuk bocah untuk anak-anak ingsun. Kala ngendika sapa Rasulullah asopti wis bener jenengan. Nah, jadi kebiasaan biasa minta air barokah niku sebenarnya enten. Sudah ada pada zaman Rasulullah itu. Kira-kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa sampun iki? Nah, ya.
itu kan ya. Ya, ya seperti itu. Nah ini kan yang dicontohkan yang terakhir malah ini keringetnya Rasulullah itu inginnya Ummu Sulaim itu ditaruh di apa di air terus dengan itu dia ingin meminta barokahnya barokah siapa barokah Kanjeng Rasulullah. Jadi yang ingin diminta apa ya maknanya tadi makna perilakunya Rasulullah tadi kira-kira itu. Nah yang lebih menurut saya yang lebih penting dalam memahami ini ya pernyataan Imam Syatibi itu jalabat al-qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaha ilaiha. Secara fitrah hati itu akan senang dengan hal-hal yang baik kepadanya dan akan marah dengan sesuatu yang jelek kepada hatinya tadi. Kira-kira itu. Nah, ibaratnya semisal saya minta ini ya, minta air ke Pak Yai gitu, minta barokahnya itu. Tetapi di hati saya tidak ada kerentek untuk mengikuti makna perilakunya Pak Yai itu, Pak Mbah Yai saya ya itu bisa dikatakan ya sama saja. Tapi itu lebih baik. Tapi itu lebih baik. Ya kalau menurut Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang jelas itu ya di antara memuliakan Rasulullah itu yang memuliakan simbol tempat yang biasa digunakan ibadah Rasulullah yaitu apa? Memuliakan masjid. Nah, jadi di antara saya mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimuna, minimal saya itu tidak benci dengan simbol-simbol masjid. Misal anggap saja saya sholat saya tidak bisa 5 waktu, ya empat waktu lah. Ternyata 4 waktu saya juga tidak bisa 2 waktu lah. Maghrib subuh. Ternyata saya juga tidak bisa. Minimal saya dalam mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Kalau ada saya inilah ya seminggu sekali lewat masjid lah, sholat Jumatan. Kok saya juga tidak bisa melakukan itu? Maksudnya belum bisa itu. Minimal di dalam hati itu. Itu jangan sampai saya membenci masjid. Nah, itu termasuk saya mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Nah, kira-kira itu. Ya termasuk ya kalau saya dengan seperti ini di Pontianak melakukan hal seperti ini, maka ya saya jangan pernah menginginkan simbol-simbol kemapanan ekonomi gitu. Kenapa? Karena itu tidak jalabat al-qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Nah, setengahnya saya tidak itu, tetapi saya juga memberikan ruang di hati saya apa tawakal tadi. Jalan rezeki saya tidak tentu harus dari saya mengeluarkan tenaga. Tetapi karena pikiran dan hati saya tidak letakkan untuk mencari uang, maka di pikiran saya sebisa mungkin jangan berpikir tentang kemapanan. Tapi apakah mungkin saya menjadi orang yang mapan? Ya sangat mungkin. Tetapi sebagai makhluk, saya tetap menggunakan simbol-simbol yang bukan itu. Harusnya yang menggunakan simbol kemapanan itu ya wong sing biasa budal ning sawah, biasa budal bakulan. Sing jelas itu akan simbol itu akan secara mana itu akan menghasilkan materi. Kira-kira itu. Nah, selama simbol dan mana ini padu, insya Allah tidak ada masalah. Termasuk ketika kita dengan orang lain, kita juga harus memahami bagaimana orang lain itu memahami simbol saya. Yang saya contohkan tadi itu. Yang saya contohkan yang saya memberikan orang sodako, ternyata dia berpikirnya saya itu ATM.
akhirnya kan dia marah ketika asli bayangan itu tidak muncul. Maka terkadang biar tidak marah, biar orang itu tidak marah kepada kita, kita jangan memberikan harapan. Jangan memberikan harapan karena pengen membantu ya. Oh aku bisa bantu ki. Biar orang tidak berharap kepada kita itu ya itu. Akhirnya yang saya contohkan yang teman saya yang biasanya jual keripik itu. Kalau dulu kan saya sering ini kan, saya sering membelikan dia, sering sedekah lah. Nah, lama-kelamaan dia juga berpikir sebaliknya. Masa solihin sing gak mergawe sering nukon aku jajan. Aku sing mergawe kok ora. Akhirnya, nah, kalau simbolnya itu benar, maka kalau saya memberi 10.000, dia nanti akan memberikan kepada saya lebih dari 10.000. Ternyata prakteknya akhirnya seperti itu Pak. Lama kelamaan nah pas aku kurang gue rokok, dia nukok rokok. Nah pas kata aku urung rada lesu, dia serah. Iki solihin rada lesu urung mangan, dia nukok ke. Maka simbolnya akan ini. Tetapi kok dia sudah tahu aku seorang kerja, duwe anak, duwe bojo lah. Ben moro kok aku ngkai jajan, muda suwe kok aku ngkai kok muda akeh. Berarti ada simbol yang hilang. Berarti ada makna yang keluar dari simbolnya itu. Pasti dampaknya nanti kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah tadi. Kira-kira itu Pak. Ada jadi sebenarnya kalau masalah itu dia salah menempatkan simbol dia itu bukan simbol orang mapan ya wes. Ya saya rasa cerita neng rasa curhat kenapa saya tidak mempunyai uang itu kan sudah. Apa yang sedang Anda lakukan itu tidak mengarah ke sana. Maka jangan memimpikan itu. Nah, itu wujud mengamalkan ana indadoni abdibi. Diskusi kan ini dewe diskusi kan ana indadoni abdibi. Cara Jawa ini aku apa jirene hatimu. Nah, ini secara makna. Berarti secara bentuk wujudnya nek hatimu pengen duit wujud dalam kerja, bayangkan kamu jadi orang sukses, nanti itu akan menjadi fondasi kesuksesan materi. Nah kalau saya ini misal di Pontianak ini kebiasaan ini warung moto buku, maka yang saya bayangkan itu apa, pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran ulama sampai tahap itu toh. Dan nanti bagaimana? Ya, apakah saya bisa mempunyai materi yang banyak? Bisa, tetapi untuk membayangkan itu, kalau saya membayangkan kemapanan materi, maka saya sudah nulayani fitrah pemikiran saya tadi. Akhirnya yo, aku naruh Mas Ali duwe sapi, dia lagi bisa tak rungokno, engko bar-barane dia sedekah ning aku sapine sitok. Karena apa? Karena saya berasumsi dengan saya bisa menjadi dokter psikologi dia, saya bisa menggerakkan cara pikirnya dia itu. Tetapi kalau cara pikir saya sehat, Mas Ali ini kesehariannya adalah membantu orang tuanya. Kalau saya ketemu karena dulu saya jualan telur, ada untung banyak, dia tak belikan rokok. Kok ternyata sekarang saya sudah tidak jualan telur. Mas Ali bayanginnya, Solihin kok sudah tidak membelikan saya rokok, maka saya tinggalkanlah Solihin.
Nah, kalau Ali juga paham akhirnya, misal Mas Ali paham keadaan saya hari ini, Mas Solin tidak jualan telur, dia tidak menghasilkan uang, kok dia tidak bawa rokok. Nah, dolan ning Mas Ali. Ayo hin glinting bareng. Nah, mestine ngono. Nah, itu baru sehat. Kira-kira ngoten, Pak. Itu memahami. Ketika orang itu tuh gimana? Kalau ketemu ya kalau tanpa ada juga kalau tidak jalan kan hanya simbolnya Rasul berarti ya, nah itu makanya ajaran Islam itu sampai kepada umat itu ya secara al-ummi. Al-ummi itu ya dipahami oleh semua orang. Delalah secara akidah ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah secara amal ya wis hal-hal yang biasa saja. Nah seandainya kok ada yang memahami seperti itu, kita bersikap apa? Ya tidak usah bersikap, bukan maksiat. Toh toh dia sedang mengekspresikan, mewujudkan cintanya kepada Rasulullah dengan cara seperti itu. Dan apa dan dikritik. Masalah dia seperti itu bukan masalah, itu wujud dia mencintai Rasulullah dengan cara menggunakan simbol aslinya Rasulullah tadi. Misal Rasulullah berjenggot, dia berjenggot. Apakah itu benar? Ya benar. Kok dia belum sampai kepada makna? Yuk, ya tidak usah dipahami sampai ke sana, sampai situ toh ya sudah. Yang jelas orang itu sedang berlomba-lomba memunculkan simbol kecintaan kepada Rasulullah. Kira-kira menurutku loh ngoten. Jadi mboten usah dihadap-hadapkan sing A gini, si B ini, sing B berarti kurang pas, tidak. Ini ya ibaratnya orang-orang berlomba-lomba memahami. Kira-kira itu. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.